Sebagian warga yang bermukim di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, memanfaatkan gas metana sebagai sumber energi alternatif untuk memasak. Seperti halnya seorang warga ditemui tribunnews-sultra.com, tengah menggoreng pisang di depan rumah, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, sore. Tampak kompor sederhana yang dia pakai terbuat dari besi dan disambung dengan pipa berisi gas metana. Api yang dihasilkan berwarna biru terang bahkan hampir tak terlihat, katanya bisa digunakan untuk mengolah makanan kapan saja. Bertahan, kalau dipakai terus bisa bertahan, katanya, Senin sore. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD, TPAS Puuwatu, Syahrani menuturkan, gas metana ini berasal dari proses penguraian sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan. Untuk menangkap gas tersebut, ditanamlah pipa vertikal dan horizontal berdiameter sekira 4 inci di area timbunan sampah. Gas yang naik ke atas kita alirkan ke pipa kecil, nah masuklah ke sini, kompor, bisa dimanfaatkan rumah tangga, tuturnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, pengolahan sampah di TPAS Puuwatu menggunakan sistem controlled landfill. Artinya, sampah-sampah yang diangkut dan dibuang ke TPA bakal diratakan serta dipadatkan. Baru kemudian ditimbun menggunakan tanah untuk mengurangi bau serta dampak visual dari sampah tersebut. Tidak adanya oksigen di dalam timbunan ini mengakibatkan terjadinya proses dekomposisi anaerobik. Dari situlah, muncul sumber energi terbarukan berupa gas metana yang bisa dimanfaatkan 20-30 kepala keluarga di TPAS Puuwatu. Selain untuk memasak, hidrokarbon tersebut juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Akan tetapi pemanfaatannya di TPAS Puuwatu belum maksimal. Icang, sapaan akrab Syahrani bilang, agar gas metana bisa diproduksi terus-menerus, maka dilakukan peremajaan. Ketika memasuki musim kemarau, sampah tertimbun itu bakal digali lalu dimasukkan sampah baru dan diuruk kembali. Ada proses fermentasinya biar bisa menghasilkan gas, waktu fermentasinya sekitar 2 minggu, jelas dia. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLHK, Erlis Satya Kencana menyebutkan, saat ini sumber gas metana hanya berasal dari satu zona dengan 13 sumur. Kedepan, DLHK berencana menambah titik sumur baru di beberapa zona lain agar produksi gas metana semakin optimal. Kota Kendari memiliki 11 kecamatan yakni Baruga, Wuawa, Puuwatu, Mandonga, Kadia, Kambu, Kendari, Kendari Barat, Poasia, Abeli dan Nambo. Menurutnya, pemanfaatan gas tersebut dapat menghemat biaya atas penggunaan gas LPG dan listrik. Tidak hanya itu, dapat mengurangi kerusakan lapisan ozon sehingga relatif lebih ramah lingkungan. TPAS Puuwatu berjarak 7,9 km atau 19 menit berkendara naik motor atau mobil dari kawasan pusat kota Tugu Religi SMTQ, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Rumah-rumah nanti kita pakai lampunya, jadi makanya dibilangin mandiri energi, karena dia pun energi terbarukan ini gitu. Berarti ini salah satu cara untuk Pemkot bisa melaksanakan hemat energi untuk masyarakat. Iya, kita juga di samping itu kan kita mengurangi biaya untuk listrik, ya kan, terus hemat ramah lingkungan. Kita pakai kan gas metan yang kita pakai kita bakar ya kan, jadi dijadikan api gitu loh. Terus membantu saudara-saudara kita yang memang tidak mampu, toh yang dekat-dekat sini bisa kita. Terus yang pertama juga kita ikut menjaga lingkungan, jadi dia mengurangi ozon, kerusakan ozon. Tergantung nanti anggaran yang bisa ini dan tergantung dari produksi gas metan yang ada nanti. Kita nggak tahu kan, kekuatannya belum tahu. Tapi wawancara awalnya berapa? Pak Icang mungkin untuk rencana awal kita mudah-mudahan bisa dapat sekitar 20 rumah ya. Iya, sedikit Bu. Bisa lebih sampai 30 rumah. Oh ya, Baru sampai 20. baru nanti 30. Berarti 20 sampai 30 rumah. Titiknya baru satu ini. Baru satu. Nanti kan ada lagi ini. Kita ambil titik-titik yang memang aktif yang sudah ditimbun tanah itu nanti menghasilkan gas metan. Nanti mudah-mudahan tahun depan bisa
kita manfaatkan termasuk untuk penerangan. Pakai gas metannya ini dipakai dijadikan untuk putar turbin, kita punya alatnya kok. Punya mesin, karena sumurnya kita sudah lama. Gas metan ini adalah pemanfaatan dari sampah yang ada. Sampah yang ada ini kan menghasilkan gas, sehingga ada perlakuan untuk mengambil gas ini, ada pemanfaatan gas. Nah, teknis pelaksanaan untuk pengambilan gas itu adalah menggali kemudian menanam pipa bentukan horizontal atau vertikal, kira-kira 3-4 inch. Nah, kemudian pipa yang vertikal horizontal itu kita lubangi untuk penangkapan gas. Gas yang naik ke atas itu dialiri dengan pipa kecil ini. Pipa kecil masuk ke sini, karena kita sudah tutup, tidak ada lagi aliran yang keluar, masuklah ke sini. Nah, gasnya kita tangkap di kompor ini, dan ini bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga sampai 30 kk. Iya. Ini bertahannya berapa lama? Apakah selama masih ada sampah? Selama masih ada sampah, selama perlakuan ini kita gunakan dengan kontrol landfill, sampah masuk timbun semakin menghasilkan gas. Tetapi memang ada peremajaan. Ada peremajaan ketika kemarau, kering di bawah, itu kita lakukan peremajaan, menggali sampah yang ada, kemudian memasukkan sampah baru, diuruk lagi, naik lagi gasnya. Ini sedimen sampahnya berapa banyak timbunan sampah? Kalau sampah ini kan sampah lama, kalau kita hitung per hari kan dia sekitar 127 ton per hari yang masuk. Nah, jadi kemudian itu berjalan sampai sekian bulan, kemudian diambillah gasnya. Yes. Harus difermentasi dulu. Kalau tidak difermentasi tidak ada gasnya. Harus difermentasi. Berapa bulan itu? Fermentasi sekitar 2 minggu, sehingga menghasilkan gas. Ya, sejauh ini pengembangan nantinya. Tentunya ada pengembangan. Kita coba diskusi dengan kira-kira yang yang paham tentang gas ini, apakah bisa dipadatkan untuk dimasukkan ke LPG. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama, sehingga metan ini tidak hanya digunakan oleh keluarga besar yang ada di TPA, tetapi kita bisa pasarkan sampai luar. Kalau perlu kita bersaing dengan Pertamina, tetapi memang perlu teknologi yang modern, itu bagaimana memadatkan metan ini masuk ke tabung itu. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.